Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu dalam program Yuk Belajar Kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat diberkahi dan bermanfaat untuk kita semua nantinya. Oke, sebelum memulai materi hari ini, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengenalan ilmu kimia. Materi ini adalah materi pertama untuk pembelajaran kimia di SMA. Dalam pengenalan ilmu kimia, kita akan membahas tentang pengertian ilmu kimia, ruang lingkup ilmu kimia, peranan ilmu kimia dalam kehidupan, kemudian metode ilmiah, dan pengantar laboratorium. Nah, untuk membantu memahami materi ini dengan lebih baik, siapkan terlebih dahulu modul pembelajaran kimia kalian. Oke, are you ready? Jom kita start. Mungkin kita pernah berpikir bahwa semua bahan yang mengandung kata kimia itu berbahaya. Nah, memang tidak semua orang suka dengan kata kimia, apalagi mendengarkan reaksi kimia. Pasti sebagian dari kamu berpikir bahwa itu menyeramkan dan berbahaya, rumit, bahkan mungkin mematikan. Tapi kimia itu tidak semuanya loh menakutkan. Kamu dapat melihat di sekelilingmu berapa banyak zat kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu bisa nanti memberikan beberapa contoh. Maka, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, jika kamu mengenal ilmu kimia secara benar, tentu kamu akan menyukainya, karena ilmu kimia memberikan sangat banyak manfaat dalam kehidupan kita. Apa itu ilmu kimia? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari hukum dan teori tentang berbagai kejadian di alam. Di tingkat SMA, ilmu pengetahuan alam dapat dipisahkan menjadi 3 mata pelajaran, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Pasti kalian sudah belajar fisika dan biologi dan mengerti dan tahu apa pengertian dari mata pelajaran itu. Nah, bagaimana dengan kimia? Maka, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi, dengan ruang lingkup, susunan materi, struktur materi, sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Seperti yang sebelumnya Ibu sampaikan, bahwa ruang lingkup ilmu kimia itu terdiri dari susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, berikut kita akan membahas satu persatu tentang hal ini. Ruang lingkup yang pertama adalah susunan materi. Perhatikan gambar yang berada pada slide ini. Air dan alkohol memiliki wujud yang sama. Menurut kamu, apa yang terjadi jika alkohol dan air didekatkan ke api? Pasti sudah tahu jawabannya kan? Nah, pernahkah kamu berpikir kenapa air dan alkohol akan memiliki reaksi yang berbeda jika didekatkan dengan api? Oke, secara ilmu kimia dapat dijelaskan bahwa air dan alkohol memiliki susunan materi yang berbeda. Air disusun oleh 2 jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Sedangkan alkohol disusun oleh 3 jenis unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus kimia C2H5OH. Dari susunan materi ini dapat diketahui bahwa alkohol dapat terbakar karena karbon,
hidrogen dan oksigen yang terikat kurang stabil dan dapat bereaksi dengan oksigen dari udara sehingga ikatannya menjadi lebih stabil. Sedangkan air yang senyawanya tersusun dari hidrogen dan oksigen sudah membentuk ikatan yang stabil sehingga air tidak akan lagi mampu bereaksi dengan oksigen dari udara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat dua atau lebih materi dengan wujud yang sama, tetapi susunan materinya berbeda, maka materi tersebut akan memiliki sifat yang berbeda pula. Ruang lingkup yang kedua adalah struktur materi. Perhatikan gambar pada slide ini ya. 1. Terdapat gambar intan, 2. Terdapat gambar grafit atau isi pensil. Tahukah kamu bahwa intan dan grafit pada pensil disusun oleh unsur yang sama, yaitu karbon. Tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda, bukan? Kira-kira kenapa terjadi seperti itu? Oke, di bawah ini juga ada gambar yang melihatkan perbandingan antara struktur intan dan struktur pensil. Nah, sekarang kalian ibu aja berpikir untuk memberikan alasan kenapa akhirnya intan dan grafit memiliki sifat yang berbeda padahal materi penyusunnya atau unsur penyusunnya sama. Oke, nanti jawaban kalian bisa kalian tuliskan di modul kalian pada halaman 9. Ruang lingkup yang ketiga adalah sifat materi. Pada pembahasan ini, Ibu masih akan mengajak kalian untuk berpikir, kenapa terjadi perbedaan sifat materi. Sebagai contoh, lihat gambar pada slide ini. Kira-kira mengapa harga emas jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga besi? Padahal, kedua unsur ini sama-sama logam. Oke, nanti analisismu kamu tuliskan di modul ya. Jadi, kalau kita dapat simpulkan bahwa setiap materi yang memiliki susunan dan struktur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula. Ruang lingkup yang keempat adalah perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Secara umum, perubahan materi dapat dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Perubahan fisika ini biasa juga disebut dengan perubahan wujud. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dengan materi sebelumnya. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Nah, kira-kira contoh di gambar pada slide ini merupakan contoh dari perubahan fisika kah atau perubahan kimia? Oke, perubahan materi adalah bagian penting dari ilmu kimia karena para ahli menggunakan perubahan ini untuk membuat bahan baru dari bahan alam yang lebih murah. Misalnya pembuatan obat-obatan, pembuatan plastik, dan sebagainya. Perubahan materi sering disertai dengan perubahan energi dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dapat digunakan untuk sumber energi, misalnya pada reaksi nuklir. Energi yang dihasilkan pada reaksi nuklir dapat dijadikan sebagai energi pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian di bidang kesehatan, dapat digunakan untuk radiasi terapi bagi penderita kanker, bahkan di bidang pertanian, energi nuklir digunakan untuk rekayasa dan mutasi genetik pada tumbuhan, sehingga dapat menghasilkan tumbuhan yang lebih unggul. Oke, demikianlah penjelasan tentang ruang lingkup ilmu kimia. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil kesimpulan dari pembahasan kita. Berikut, Ibu akan lanjutkan dengan peranan ilmu kimia dalam kehidupan.
Berikut adalah peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Berbicara tentang kimia, tanpa kita sadari atau tidak, sebenarnya dalam kehidupan manusia dikelilingi oleh ilmu kimia. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, bahan bakar, obat-obatan, bahan bangunan, bahan industri, dan lain-lainnya. Di slide Ibu ada contoh dari penggunaan zat kimia di rumah tangga dan juga pengaruh atau manfaat ilmu kimia terhadap ilmu lainnya. Nah, kalian nanti bisa mencari minimal 3 contoh dari zat kimia yang digunakan di rumah tangga dan mencari juga 3 contoh manfaat ilmu kimia untuk perkembangan ilmu lainnya. Oke, tugas ini bisa kalian tuliskan di buku catatan atau modul kalian. Metode ilmiah. Ilmu kimia dikembangkan berdasarkan berbagai eksperimen. Dalam bereksperimen, para ilmuwan menggunakan metode kerja yang sistematis yang dikenal dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah set metodologi dan teknik keilmuan yang berupaya untuk mencari atau merevisi pengetahuan dengan sistem ketat investigasi fenomena. Oke. Langkah-langkah dari metode ilmiah adalah menemukan masalah atau merumuskan masalah, kemudian membuat hipotesis, melakukan eksperimen, kemudian pengolahan data dan menganalisisnya, kemudian membuat kesimpulan, dan terakhir membuat laporan. Oke, Ibu berharap kalian dapat mencari pengertian dari masing-masing langkah-langkah pada metode ilmiah ini. Dan mencari satu contoh karya atau artikel yang menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Oke. Berikutnya adalah pengantar laboratorium. Yang pertama adalah alat-alat dan bahan yang terdapat di laboratorium kimia. Ketika kamu mengunjungi laboratorium kimia, pasti kamu akan menjumpai berbagai macam alat dan bahan kimia. Alat-alat dan bahan kimia tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlancar berbagai kegiatan percobaan. Nah, di sini Ibu hanya menggambarkan 6 dari alat-alat yang berada di laboratorium kimia, dan untuk gambar atau bentuk-bentuk yang lain, kalian bisa melihat modul kalian mulai dari halaman 16 sampai halaman 21. Nanti kalian Ibu harapkan di sana menuliskan namanya dan kegunaannya. Untuk informasi nama dan kegunaan alat yang berada pada modul itu, kalian bisa mencarinya di internet. Berikutnya adalah karakteristik bahan kimia. Saat melakukan kerja di laboratorium kimia, diperlukan pengetahuan tentang karakteristik dari setiap bahan kimia. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahaya akibat penggunaan bahan kimia tersebut. Nah, kalian pasti sering menemukan berbagai simbol-simbol yang berada pada bahan-bahan kimia. Nah, ini adalah beberapa simbol yang sering kita temui pada bahan-bahan kimia, dan Ibu berharap kalian dapat mencari apa maksud dari simbol-simbol ini. Keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan suatu usaha atau tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan percobaan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Untuk itu, diperlukan peraturan dan pengetahuan akan bahaya dalam melakukan percobaan di laboratorium. Nah, untuk mengetahui keselamatan kerja dan tata cara kerja di laboratorium, kalian bisa menonton YouTube dengan link yang Ibu berikan pada slide ini. Oke, nanti di sana kalian bisa mengamati apa saja yang diperbolehkan di laboratorium, apa saja yang harus dihindari, dan hal-hal penting selama berada atau bekerja di laboratorium. Demikianlah paparan singkat tentang materi pengenalan ilmu kimia.
Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa membaca modul kalian mulai dari halaman 1 sampai halaman 23. Dan Ibu berharap kalian bisa paham dan mengerti tentang apa yang kita bahas di hari ini. Oke, kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.